Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sekolah menengah kejuruan SMK bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil, memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan dunia kerja, serta mampu mengembangkan potensi diri dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkembangan teknologi saat ini menuntut tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan handal di berbagai bidang, agar sebuah negara mampu bertahan dan berperan dalam era yang penuh persaingan dan sekaligus membuka dan memanfaatkan setiap peluang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini mulai fokus meningkatkan kualitas pendidikan SMK melalui penyelenggaraan program SMK Pusat Keunggulan. Salah satu yang menjadi target program tersebut SMK 2 GKPS Pematang Siantar, Jalan Merek Raya, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Program tahun ajaran baru 2024-2025 Sekolah Menengah Kejuruan SMK GKPS Pematang Siantar akan berfokus pada pengembangan serta peningkatan kualitas dan kinerja siswa dengan bidang prioritas yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja. SMK 2 GKPS Kota Pematang Siantar memiliki keunggulan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten pada kompetensi keahlian tertentu dan terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Melalui program penyelarasan pendidikan vokasi secara sistematik dan menyeluruh dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta berfungsi sebagai pusat keunggulan peningkatan kualitas bagi siswa-siswi SMK 2 GKPS Pematang Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Joni Hamonangan Purba ST MSc, Kepala Sekolah SMK GKPS 2 Pematang Siantar, menyampaikan buat kita semua bahwa SMK GKPS 2 sudah bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau dunia usaha dan industri. Salah satunya adalah PT Kapela Cabang Medan dan Pematang Siantar. Yang kedua, Indako Medan. 3, Sutanindo Pematang Siantar. 4, PT Pelen Cabang Pematang Siantar. Dan beberapa perusahaan dunia usaha dan industri yang bermitra dengan SMK GKPS 2. SMK GKPS 2 memiliki beberapa program keahlian. 1, teknik pemesinan. 2, teknik instalasi tenaga listrik. 3, teknik audio video. 4, teknik kendaraan ringan. 5, teknik bisnis sepeda motor. 6, rekayasa perangkat lunak. Dan yang baru ini, tahun ini akan kami buka jurusan baru, yaitu teknik alat berat dan manufaktur. SMK GKPS 2 yang bermitra dengan dunia usaha dan industri yang sudah banyak di kota Medan dan Pematang Siantar sekitarnya. Kami mengharapkan kepada seluruh siswa-siswa tamatan SLTP dimanapun berada agar melanjutkan pendidikan sekolah menengah kejuruan di SMK GKPS 2 karena sudah memiliki fasilitas dan sarana-prasarana yang lengkap untuk mengadakan praktek di sekolah yang bermitra dan relevan dengan dunia usaha dan industri. Demikian kami sampaikan, SMK GKPS 2 adalah sebagai pusat SMK pembelajaran yang unggul dan handal sekarang dan di masa depan. Shalom. Horas, 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 diate itu Pak. Melalui kerjasama dengan dunia usaha, SMK 2 GKPS Pematang Siantar memiliki workshop standar nasional Indonesia, mulai dari perbengkelan mekanik mesin, serta bengkel kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang mumpuni.
Ya, terima kasih. Kami dari jurusan Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik mau memperagakan bagaimana untuk jurusan kami, bahwa jurusan kami ini bukan hanya untuk instalasi penerangan saja, tapi ada instalasi penerangan, pemasangan untuk jaringan sambungan rumah, kemudian untuk instalasi penempatan bagaimana komponen itu bisa ditempatkan. Maka kalau jurusan listrik itu harus mampu menentukan di mana tata letak komponen agar bisa di mana untuk dapur, untuk pencolokan gas cooker, di mana untuk pencolokan AC. Kemudian mereka harus merakit semua, merancang semua apa sesuai dengan bangunan, di mana biar bisa nanti ditempatkan di mana untuk tempat tata letak komponen itu, di mana ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan semua untuk dapur. Nah, jadi untuk pelaksananya mari kita lihat dengan instalasi penerangan. Coba dites instalasi penerangan ini yang sudah dibangun rangkaiannya, yaitu dengan menggunakan saklar seri jalan umum, di mana dibuat ini bila ditutup fotoselnya, lampu akan menyala sendiri. Kemudian kalau untuk mematikan, kalau cahayanya terang, coba dicabut apanya. Ya, kita tunggu, dia akan mati sendiri nanti. Off. Ini tombolnya, dia tertutup di dalam. Ini satu, putaran kanan, putaran kiri. Kita harus nanti merubah putaran itu dan menyelesaikannya. Bisa diselesaikan siswa untuk pelaksananya dengan menggunakan jamperan. Dengan menyelesaikan tadi biar cepat, karena itu tidak bisa ditunggu waktunya lama, maka siswa memperagakan ini dulu dengan menggunakan kabel jamperan, di mana sudah disediakan kabel tusuk seperti yang ini, seperti ini, menghubungkannya. Maka dia langsung diperagakan dengan menggunakan 3 pasang. 3 pasang untuk menghidupkan motor. Untuk motornya bekerja, kemudian di off-kan, kemudian balik putaran. Ya, dia akan berbalik putaran kembali, off-kan. Itulah peragaan yang ada di panel. Nah, hidup 2 lampu. Kemudian dia berpindah, ini start delta. Kemudian kalau sudah dia duluan start, matikan dulu, di start lagi, start. Nah, ini peragaannya pada komputer dan ini nanti dipindahkan pada PLC. Kemudian ini sudah masuk pada tadi pertama, kita dulu, ya hidupkan. Nah, ini 2, 1 2, kemudian 1 3. Kenapa 1 3? Tadi 1 2 dia menggunakan rangkaian motor itu dengan menggunakan star, hubungan bintang. Kemudian setelah beberapa menit dia akan menjadi hubungan delta. Nah, kita perhatikan sekali yang setelah digulung. Kemudian motor ini boleh dipergunakan dengan yang original atau boleh dimodifikasi sesuai dengan gambar. Ini gambar yang sudah ditentukan untuk gulungan kutub bantu, kutub utama, dia harus sesuai dengan gambar. Ini kalau dimodifikasi. Kemudian kalau dia orinya, bagaimana kita membongkar, begitu juga mengembalikan. Tapi karena dia dengan gulungan manual, kita harus lebih dulu membuat rangkaian, di mana harus kita buat secara modifikasi agar kita mampu membedakan mana yang ori, mana yang modifikasi. Kemudian perhatikan, ini yang sudah selesai digulung. Nah, ini dia sudah selesai digulung. Demikian perkenalan kami dari jurusan Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK GKPS 2. Saya bernama Budi Jekin Purba, SPD, mengatakan terima kasih dari SMK GKPS 2 Pemanfaatan Santar. Adik kami pada hari ini kita akan mengerjakan yang pertama untuk kelompok A, suspensi depan di 125. Kemudian yang di kelompok B, vario, itu mengerjakan CVT. Kemudian yang di kelompok C, Supra S125, rem belakang. Sesuai dengan pertemuan kita semua, kami dari jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Swasta GKPS 2 pada hari ini mengadakan pekerjaan yang pertama untuk sepeda motor Beat
melepas suspensi depan, melakukan penggantian oli shock depan. Yang kedua, melakukan pembersihan CVT untuk Vario 125, dan pekerjaan yang ketiga adalah mengganti kanvas rem belakang Supra. Untuk itu, pekerjaan yang sudah dilaksanakan berlangsung dengan baik dan bisa kerjakan dengan tuntas. Selaku guru di jurusan bisnis sepeda motor, John Henry Saragi SPD, yang mengajarkan mata diklat produktif untuk teknik bisnis sepeda motor. Sekian. Pada sistem pendingin di Daihatsu 600 dari mana dari prosesnya dengan menggunakan alat, kita menggunakan alat radiator tester untuk mengecek kebocoran pada sistem pendingin. Pertama kita pasang terus kita memasang radiator testernya. Kita pompa sampai mananya misalkan, yaitu dengan pemeriksaan sistem pendingin dengan menggunakan alat ukur yaitu radiator tester. Jadi itu juga dilakukan untuk mengecek semua kebocoran pada dia mesin Daihatsu 600 part. Jadi mulai dari sistem radiator sampai ke bagian selang-selang, terus untuk melihat dia kebocorannya. Itu dia tentang sistem pendinginan. SMK GKPS 2 Jalan Berkaya, jurusan Teknik Otomotif. Nama Edrianto Suhadi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. SMK GKPS 2 Pematang Siantar, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada kali ini kami mau menjelaskan mengenai perawatan berkala pada sistem AC yang ada pada kendaraan tentunya. Namun pada kali ini kita langsung melakukannya hanya di unit primer yang sudah tersedia supaya memudahkan kita nanti dalam perawatan perbaikan pada sebuah kendaraan. Namun sebelum kita lakukan proses perawatan atau perbaikan pada sistem AC, perlu teman-teman semua SMK kita ketahui ada beberapa peralatan yang harus kita dudukkan. Yang pertama tentunya manifold gauge, ya, manifold gauge terdiri dari 2 manometer tekanan rendah, background atau tabung maksudnya, putar terus, ya, kemudian buka genre yang low, ya, low, buka terus sampai batas yang telah ditentukan dalam standarnya 150 sampai 200 PSI. Kalau sudah tercapai angka yang dimaksud, maka saudara SMK, teman-teman semua, kita tutup kembali, ya, tutup low-nya, kita tutup, ya. Selanjutnya kita operasikan sistem AC. Yang terakhir kita operasikan sistem AC. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan yang boleh kami lakukan pada sistem AC pada kendaraan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam dari kami, SMK GKPS 2 Pematang Siantar. Saya sendiri, Bapak Denisen Tiongsin Saragi secara teknik, dan siswa kita Jendri Saragi dan Golong. Demikian penyampaian yang boleh kami lakukan. Terima kasih. SMK bisa. Kita semua, terutama kepada anak-anak kami, pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang kemudi tenaga, atau di dalam buku ditulis power steering. Power steering dengan tenaga penguat hidrolik, karena power steering itu ada 2, ada yang hidrolik, ada yang elektrik. Jadi yang kita bahas pada siang ini yaitu power steering dengan power, dengan tenaga kerja hidrolik. Jadi komponen utama yaitu kemudi mekaniknya, kemudian dilengkapi dengan silinder di dalam, kemudian pompa bekerja yang dihubungkan ke puli mesin, begitu juga dengan
persediaan atau reservoir dari minyak sebagai tenaga penguat, yaitu komponennya ini, kemudian ini sebagai penguat tenaganya yang dibantu silinder atau rack and pinion. Nah, jadi yang kita bahas pada saat ini yaitu yang bola-bola bersirkulasi. Bola-bola bersirkulasi nanti kita lanjutkan di bengkel sana karena bendanya ada di sana, Pak. Ini nggak mungkin kita bongkar dengan waktu yang tersedia dengan sedikit. Kita lanjutkan di dalam hal apa yang kita sudah pelajari dalam teori, yaitu power steering. Saya ulangi sekali lagi, ada dua jenis yang umum dipakai pada power steering. Yang pertama, ya ini yang tadi di sana sudah kita lihat, itu rack and pinion. Kemudian yang kedua ini kebetulan sedang terbongkar, ya ini bola-bola bersirkulasi atau yang diatur di sini oleh katup servo. Seperti ini juga, ini kebetulan untuk yang recirculating valve, ini katup servo pembagi tenaga dan penyeimbang. Nah, tenaga akan disalurkan ketika daun kemudi kita belokkan sedikit, dia sudah berpindah tenaga ke sebelah atau sebaliknya. Tetapi begitu kemudi kita kembalikan ke posisi lurus, maka servo ini akan mengatur berisi kedua belah pihak, yaitu silinder tenaga. Kalau nah ini silinder tenaga yang membedakan antara dua. Di dalam ini ada piston, kebetulan dia tertutup. Ketika dia posisi lurus, tenaga akan itulah yang bisa kita pelajari, yang bisa saya sampaikan antara dua jenis power steering yang berbeda. Dan kita sudah bahas tadi bagaimana memasang, memang lebih rumit dia di recirculating valve ini daripada di kita pelajari pada siang hari ini tentang pembelajaran. Anak-anak, bahwa hari ini kita praktek. Job kita adalah membuat palu lunak, ya, yang dikerjakan pada mesin Price, Sekrap, Gerinda, dan mesin bor. Sama kalian sudah ada satu-satu gambarnya? Sudah kan? Nah, ini gambar kita, ya. Jadi langkah kerjanya pertama sekali digambar. Di sana dibuat ada dia 22 kali 22 seperti yang sudah ada pada kalian. Setelah itu kita lakukan penggambaran berikut untuk menentukan di mana posisi lubang daripada tangkai. Nah ini, ya. Cara mengukurnya kita sudah mengetahui bagaimana prosesnya. Kemudian setelah digambar, maka lakukan pengeboran. Untuk pengeboran, mulai dari pertama sekali dititik dengan menggunakan penitik pusat, dibor dengan menggunakan diameter bor 5. Setelah itu kita lakukan pengeboran dengan diameter 10. Kecepatan daripada mesin bor harus disesuaikan. Semakin kecil diameter mata bor, maka putaran semakin kencang. Kan seperti itu? Ya, berarti Anda harus bisa menyetel bagaimana sebenarnya kecepatan daripada mesin bor kita. Sudah pernah? Sudah. Ya. Setelah itu kita buka benda kerja, lalu kita price untuk menetapkan besar lubang untuk tangkai dengan pisau price diameter 2. Ya, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada hari ini, yaitu proses pengerjaan daripada palu lunak. Kami dari SMK di KPS 2 mengucapkan terima kasih. Saya sebagai guru teknik pemesinan
yang namanya Kurasa Agustinus. Anak-anak kami, inilah pembelajaran kita hari ini, yaitu dalam pembuatan meja dari bahan besi yang sudah kita kerjakan. Langkah-langkahnya sudah kalian tahu, bagaimana dia mulai dari pemotongan bahan, pengukurannya, dan pengerjaan selanjutnya. Kita kerjakan ini sampai selesai, dan terakhir nanti kita memasang triplek ataupun kayu untuk sebagai alas daripada mejanya. Jadi mulai dari tahapan pengerjaannya, mulai dari awal, mana tahap pertama, mana tahap yang kedua, dan seterusnya. Kalian sudah semua tahu, begitu kalian diserahkan pekerjaan ataupun proyek ini, kami yakin kalian harus bisa mampu untuk mengerjakannya. Oke, demikianlah pembelajaran praktek untuk kali ini dari bengkel Lapalo Teknik Pemesinan. Inilah dia produk yang sudah kami kerjakan, yaitu pembuatan meja tulis dari rangka besi. Ini sudah kami kerjakan semua. Produk daripada kelas 10 Teknik Pemesinan, 10 TP. Dan kami dari SMK GKPS 2 Pematang Siantar mengharapkan agar unggul ke depan, semakin jaya, semakin diminati masyarakat, khususnya anak-anak yang baru tamat dari SMP. Demikian dari kami jurusan Teknik Pemesinan, khususnya Teknik Pengelasan Lapalo. Dari saya sebagai guru praktek, sebagai pendidik, Sarasi Siadari, dan terakhir kata kami menyampaikan kepada kita selamat siang dan horas. Apa kabarnya? Baik, Bu. Hari ini kita masuk pembelajaran basis data. Ya, kita seperti minggu lalu yang Ibu janjikan, kita akan membuat sebuah database yaitu perpustakaan online. Udah, dan kita menggunakan aplikasi SAM. Udah. Saya minta untuk pertama anak-anak kami untuk membuka aplikasi examnya. Udah? Sudah aktif examnya? Kalau sudah aktif, langkah pertama itu kita adalah membuat tabel. Kita seperti yang di depan sana, Ibu sudah tampilkan tabel yang akan kita buat, yaitu satu apa itu? Oke, kemudian yang kedua. Dan kalian sudah masih ingat pembelajaran minggu lalu dalam pembuatan tabel itu apa-apa aja yang harus kita siapkan, apa yang dilakukan, sudah masih ingat? Oke, sekarang Ibu coba ingin kalian membuat satu tabel dulu, coba itu dulu. Sekarang dibuka aplikasi examnya, bikin tabel koleksi pribadi. Jangan lupa untuk menentukan tipe datanya dan berapa karakter yang akan kita buat di masing-masing data tersebut. Gitulah penyampaian pembelajaran kita hari ini, pembuatan tabelnya, dan minggu depan kita lanjutkan untuk pengisian tabelnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Saya Reni Borusilalahi dari SMK GKPS 2 Pematang Siantar menyampaikan pembelajaran hari ini. Sekian dan kemudian kalau ada speaker aktif, ada speaker pasif, ada tone control. Di situ ada tone, ada bass, ada volume, ada treble. Sekarang Ernie, bass itu mengeluarkan suara di mana pada speaker? Ya, baik, kita lanjut. Bass itu kalau kita putar misalnya tone di bass, yang mengeluarkan suara di mana, Sebastian? Kalau kita tekan tombol treble, itu suara dihasilkan dominan di mana, Kiki? Di Twitter. Twitter itu fungsinya, atau speaker Twitter itu fungsinya untuk menajamkan suara. Sedangkan woofer itu membuat suara besar. Jadi kalau dalam instalasi sound system, kita selalu mengadakan di depan podium itu ada monitor. Apa tujuannya? Kenapa harus ada speaker monitor di depan? Supaya kita bisa mengetahui suara kiri dengan kanan.
ya kan? Sekarang coba praktekkan dulu di situ, bagaimana kau melihat fungsi daripada tone dengan power. Demikian dari kami pembelajaran mengenai speaker aktif dengan pasif dari jurusan Teknik Audio Video di SMK GKPS 2. Dan untuk hari ini mudah-mudahan kita mengerti apa itu speaker pasif dan aktif dan sumber yang digunakan sampai kepada power. Selain memiliki workshop di semua jurusan, SMK 2 GKPS Pematang Siantar menyiapkan usaha kesehatan sekolah untuk meningkatkan kesehatan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, sehingga memungkinkan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan optimal. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.